Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, sebelumnya di sini ya saya akan membuat suatu video yang dimana saya akan menjelaskan sesuatu yang telah saya buat ringkasannya mengenai keterampilan komunikasi. Nah, di sini banyak hal yang akan saya sampaikan kepada kalian mengenai komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, kesalahan-kesalahan dalam komunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu langsung saja saya memulai ya. Oke, pertamanya itu saya akan menjelaskan ya pentingnya komunikasi bagi manusia. Nah, bagaimana pentingnya komunikasi bagi manusia? Ya, komunikasi ya pastinya penting bagi kehidupan manusia, di mana dia menjalani hidupnya, menjalani pekerjaannya, dan juga melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya pribadi. Nah, jika tanpa komunikasi, bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya? Dia pasti susah untuk melanjutkan hidupnya untuk kedepannya, bagaimana karirnya, bagaimana perkembangan pembelajarannya, bagaimana dirinya pribadi juga ya. Nah, itu sangat penting bagi manusia komunikasi ini. Nah, pekerjaan juga terutama ya, apalagi hubungan antara seseorang dengan orang lain, apalagi kalian punya teman. Nah, itu sangat penting komunikasi bagi manusia. Nah, saya lanjut. Sini ada keterampilan dasar berkomunikasi. Nah, di sini keterampilan dasar itu yang perlu dimiliki ada beberapa, yang dimana itu kita harus mampu saling memahami ya. Yang kedua itu kita harus mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga itu kita harus saling mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling tolong menolong. Yang terakhir itu kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain dengan cara-cara yang konstruktif. Nah, saya lanjut lagi. Nah, kita tadi berbicara mengenai komunikasi. Nah, sebenarnya apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi yang selalu kita dengarkan? Nah, sini komunikasi itu berasal dari bahasa Latin itu communicare, yang dimana berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi mengandung pengertian memberitahukan informasi dalam bentuk berita, pesan, pengetahuan, pikiran, dan lain-lain. Nah, ini yang kita sampaikan ya pastinya kepada orang lain ya, dengan maksud agar orang lain tersebut berpartisipasi dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, oke, saya lanjut lagi. Adapun jenis-jenis komunikasi ya, yang dimana komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Nah, apa ini penjelasan dari komunikasi ini? Nah, saya jelaskan bahwa komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Dalam hal ini individu itu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan ataupun berita. Sedangkan komunikasi interpersonal itu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang ketiga itu komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, atau antara individu dengan kelompok. Nah, jadi sini biasanya itu berlangsung biasanya dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lembaga-lembaga juga biasanya ya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada tadi komunikasi massa, yang dimana komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa, misalnya berpidato. Nah, sama halnya melakukan pembelajaran ya, antara seorang yang berbicara kepada banyak orang. Nah, oke, saya lanjut. Nah, di sini sesuai dengan pengertian dari judul dari mata kuliah ini itu komunikasi antar pribadi. Nah, di sini apa sebenarnya komunikasi antar pribadi ini terbagi lagi. Yang dimana pertama itu ada komunikasi lisan, yang dimana
saran utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi ini seperti ya berpidato, percakapan doran, diskusi kelompok, dan desas-desus informal itu semua adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Oke, yang kedua itu komunikasi tertulis yang dimana mencakup memo, surat, email, pengirim faksimili, laporan berskala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi verbal. Ya, dalam komunikasi verbal menurut Masudi 2013 itu terdapat beberapa aspek yang diantaranya itu ada vokabulari, racing, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, dan yang terakhir itu ada timing, waktu yang tepat ya. Selanjutnya itu ada yang keempat, komunikasi non-verbal ataupun bahasa tubuh. Nah, komunikasi itu bukan hanya berbicara, tetapi ya dimana kita juga dapat menggerakkan tubuh ya. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa kita bisa berkomunikasi tanpa suara. Nah, kita bisa memakai gerakan-gerakan tangan. Misalnya kalian bisa pasti sering melihat ya di televisi. Ada pun orang yang sering menggerakkan tangannya untuk komunikasi. Nah, di sini selanjutnya yang terakhir itu salah pengertian, atau dapat dikatakan miscommunication. Nah, di sini banyak yang terjadi kepada seseorang ya, karena tidak saling mengerti apa yang dikomunikasikan sehingga menimbulkan salah pengertian terhadap apa yang dibicarakan. Nah, yang terakhir itu ada jenis-jenis hubungan antar pribadi yang dimana ada tahap perkenalan, tahap pasif, tahap aktif, tahap interaktif, dan juga tahap persahabatan, tahap keakraban atau keintiman, dan terakhir itu tahap hubungan suami istri. Masih ada. Yang lima itu tahap hubungan orang tua dengan anak. Yang keenam tahap hubungan persaudaraan. Nah, di sini ada lagi yang mengenai pembukaan diri. Nah, pembukaan diri merupakan cara mengungkapkan reaksi atau tanggapan terhadap situasi yang sedang kita serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kalian di masa kini. Nah, adapun lagi saya lanjut ya, hambatan tentang komunikasi yang efektif ya. Nah, faktor penghambatnya itu ada beberapa yang dimana pertama itu ada konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap dan juga menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga itu penilaian terhadap pengiriman pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Yang ketujuh, salah informasi. Yang menghambat atau memperlambat komunikasi efektif juga ada beberapa ya. Yang pertama itu penyaringan informasi yang sering dimanipulasi. Yang kedua, persepsi selektif. Yang penerima dalam proses komunikasi secara selektif ini biasanya melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan saja, motivasi, dan latar belakang. Yang ketiga itu ada informasi berlebih. Yang keempat ada emosi. Yang kelima ada bahasa. Yang keenam ada kegelisahan komunikasi. Nah, adapun di sini adalah konflik dalam hubungan antar pribadi. Nah, di sini ada konflik dan nilai positifnya. Setiap hubungan antar pribadi biasanya mengandung unsur-unsur konflik karena adanya pertentangan pendapat dan perdebatan kepentingan ya yang saling berbeda. Nah, adapun juga konflik nilai positifnya, yang pertama itu konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, biasanya itu terjadi konflik. Nah, kita berpikir bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki, ada hal yang perlu kita diskusikan kembali. Nah, yang kedua itu ada konflik yang menjadikan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita ya, pasangan marah biasanya. Yang ketiga itu adalah konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Nah, yang keempat itu konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik atau perbedaan pendapat dengan sahabat ya atau diskusi. Yang kelima itu perbedaan pendapat dan membimbing ke arah tercapai keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam itu ada konflik dapat menghilangkan ketegangan kecil yang kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Nah, adapun strategi ya dalam menghadapi konflik.
Yang di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah gaya kura-kura, yaitu kura-kura akan selalu bersembunyi di balik tempurungnya. Ya, maksudnya dia itu tidak bertanggung jawab, ya artinya dia bersembunyi dari apa yang telah mereka permasalahkan dari konflik ini. Nah, yang kedua itu gaya ikan hiu. Nah, ikan hiu senang menaklukkan lawannya dengan memaksanya menerima solusi konflik yang disodorkan. Nah, dia ini memaksakan sesuatu apa yang menjadi sarannya, dia melawan ya. Sedangkan tadi ke kura-kura dia bersembunyi. Nah, ini ada ketiga itu gaya kancil. Seorang kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ya, ini adalah ia ingin diterima dan disukai oleh binatang lain. Nah, kalau dikatakan manusia, dia ingin disukai oleh banyak orang tanpa memikirkan pribadinya sendiri. Nah, ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan bersama. Nah, yang keempat itu adalah gaya rubah ya. Rubah senang mencari kompromi, bagiannya tercapai tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama cukup penting. Nah, dia itu ya tugasnya hanya mengkompor-kompor ya, sering membuat permasalahan aja ya. Yang kelima itu adalah gaya burung hantu, sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Baginya itu konflik merupakan masalah yang harus dicari solusinya dan pemecahan yang harus berjalan dengan tujuan pribadinya dan tujuan lawannya. Nah, mungkin itu beberapa yang dapat saya jelaskan mengenai ringkasan materi yang telah saya buat ya mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, sebenarnya apa yang saya jelaskan ini adalah salah satu tugas UAS ya dari mata kuliah keterampilan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Nah, yang dimana dosen pengampu atau dosen pembimbing saya di mata kuliah ini tersendiri yaitu Bu Suciani Latif SPD MPD. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kami ilmu yang sangat bermanfaat, memberikan kami materi-materi yang sangat berguna ya untuk kami ke depannya, karena komunikasi ini ya sangat penting, apalagi kita sebagai calon guru BK ya, bagaimana kita berkomunikasi kepada siswa, kepada guru lain, kepada orang tua. Nah, itu sangat penting menurut saya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.